Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam yang mulia ini di bulan Ramadan kita masih dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah. Semoga Allah dapat menerima semua amalan-amalan kita semua, amin, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Az-Zuhra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim yang menambahkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Di dalamnya terdapat sebuah kisah, ibrah dan mau'izah bagi segenap hamba, termasuk perintah yang harus dikerjakan hamba dan larangan yang mesti dihindari dan dijauhi. Di antara larangan tersebut sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ashabu wal azlamu rizqun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin untuk menjauhi 4 larangannya yang merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan keselamatan seorang hamba dengan menjauhi 4 larangan itu. Dengan kata lain, seorang manusia yang tidak menjauhi 4 larangan itu niscaya ia tidak akan selamat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Larangan pertama al-khamr, yaitu minuman atau makanan yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin meminumnya sebab ia merupakan induk dari berbagai kejahatan. Ketika seorang manusia telah mabuk, ia akan kehilangan akal dan kesadarannya. Akibatnya banyak perbuatan-perbuatan kejahatan yang ia lakukan, mulai dari menganiaya, membunuh, mencuri, dan berzina. Bahkan pernah terjadi seorang yang mabuk menzinahi ibu dan anak kandungnya sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang segala bentuk yang berkaitan dengan khamar, mulai dari membuatnya, menjualnya, mengiklankannya maupun meminumnya. Ada 10 laknat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan khamar. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat khamar dan melaknat peminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan dari hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat tidak boleh melakukan perbuatan syaitan ini. Larangan yang kedua adalah al-maisir, yaitu perjudian. Ini juga merupakan perbuatan syaitan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berharap keselamatan dunia dan akhirat hendaknya menjauhi segala bentuk perjudian. Saat ini perjudian sudah masuk dalam bentuk permainan atau game online. Bahkan beberapa bulan yang lalu, negara Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengguna game judi online terbesar di dunia. Ini adalah informasi yang sangat menjadikan sekaligus sangat memalukan. Bagaimana bisa
Satu negara dengan penduduk mayoritas muslim justru menjadi negara pengguna game judi online terbesar di dunia. Apakah penduduk negeri ini sudah darurat iman? Wallahu a'lam bishawab. Wala haula wala quwwata illa billah. Kenyataan yang melakukan ini harus kita lakukan bersama. Oleh karena itu, setiap kita hendak memeriksa handphone kita, handphone anak-anak kita, ataupun handphone saudara-saudara kita, lalu berhenti dan melarang mereka melakukan amalan-amalan syaitan ini. Bermain game judi online, hapuslah aplikasi game-game ini dari handphone kita. Tidak layak seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari kiamat menyimpan permainan-permainan syaitan dalam handphonenya, bahkan dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Jemaah Masjid Az-Zura yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu al-ansab, yaitu mempersembahkan hewan sembelihan untuk tempat atau sesuatu yang dianggap keramat dalam rangka meminta pertolongan atau perlindungan pada penghuninya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, adapun ansab sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, Mujahid, Atta, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri dan selain mereka mengatakan bahwa ia merupakan batu yang dijadikan sebagai tempat penyembelihan hewan kurban di dekatnya untuk batu atau penghuni batu itu. Tafsir Ibnu Katsir. Perbuatan ini merupakan satu bentuk kesyirikan, sebab ansab ini merupakan berhala yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang jahil. Mereka melakukan jika ingin memiliki anak, mendapatkan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dipertemukan dengan jodohnya, dan dinaikkan pangkat dan jabatannya, dimudahkan urusan hidupnya, dan berbagai keperluan hidup mereka. Imam Abu Muhammad Al-Fasyain bin Mas'ud Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ansab itu adalah berhala-berhala. Oleh karena itu, barang siapa melakukan perbuatan ini, maka ia telah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan merupakan perbuatan yang membatalkan iman seseorang sekaligus ia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang mencampur adukan keimanan dan kesyirikan. Siapa yang beradukan antara keduanya, ia tidak akan selamat pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam terjemahannya, orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, adapun firman Allah Azza wa Jalla, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya, mereka yang beriman yang tidak mempercampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka yang berhak mendapat keamanan pada hari kiamat dari azab Allah. Termasuk dalam perbuatan ansab, ini adalah mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, lalu mempersembahkan makanan kepada tempat yang dianggap keramat itu seperti pada kuburan, pohon, rumah-rumah angker, dan sejenisnya. Semua itu merupakan perbuatan syirik yang menjadi sebab terhalangnya yang masuk surga dan kekal di dalam neraka. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepada surga dan tempat dia neraka. Tidakkah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun? Jemaah Masjid Az-Zura yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang keempat adalah al-Islam, yaitu mengundi nasib dengan melemparkan anak panah atau benda-benda yang semisalnya ke atas langit. Di mana arah anak panah ketika jatuh, maka ia akan berjalan sesuai anak panah tersebut. Perbuatan seperti itu juga merupakan perbuatan syaitan yang dilarang oleh Allah. Seorang muslim yang merasa bingung untuk melakukan sesuatu, maka ia hendaknya berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepadanya, atau melakukan sholat istikharah sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Adapun melakukan perbuatan mengundi nasib, mempertaruhkan dirinya pada perkara-perkara yang tidak dia tahu, maka hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Az-Zura yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 perbuatan setan yang dilarang oleh Allah. Allah mengaitkan keselamatan pada hari kiamat dengan menjauhi 4 larangannya. Maka jauhilah dan jangan sekali-kali mendekatinya agar kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin.
Sekian kultum singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.